Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Novianus Yudhistira, guru SMK Negeri 3 Pangkal Pinang. Dalam hal ini akan melakukan praktek pembelajaran PPL 1, tepatnya hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021. Demikian kiranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, aturan pembelajaran daring ini ingin saya sampaikan. Jangan lupa anak-anak tidak boleh off kamera dan suaranya boleh di-off-kan ketika nanti Bapak menjelaskan materi ya. Kemudian kalau mau izin silakan chat di kolom chat Zoom. Kemudian apabila ada hal-hal yang ingin bertanya silakan raise hand. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya minta Padli pemimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa sebelum mulai pelajaran hari ini menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih Padli sudah memimpin doa kita pada hari ini. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini dapat kelancaran dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sudah makan semua hari ini? Sudah ya. Saya percaya dan yakin bahwa anak-anak sudah sarapan dan siap belajar pada kesempatan kali ini. Baik, kita coba sebelum mulai pembelajaran dan berdoa tadi, saya pengen anak-anak kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Mohon dipersiapkan dengan baik. Baik, terima kasih anak-anak. Kita kembali sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Mudah-mudahan rasa cinta dan nasionalisme kita tumbuh. Selanjutnya, Bapak sudah mengirimkan Google Form di Google Classroom untuk anak-anak mengabsen secara virtual, ya, secara online. Silakan nanti di-download ya. Jangan lupa nanti kirim kembali ke Bapak melalui Google Form tersebut. Baik, saya juga pengen mengabsen secara real di kelas ini. Jangan lupa nanti hidupkan suaranya. Kemudian kalau apabila Bapak sebutkan, silakan dijawab ya. Dea Natali.
Siap hadir, Pak. Baik. Mira Anggraini. Hadir, Pak. Kasih Sabila Rahma ini. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Saskia Nabila. Hadir, Pak. Baik. Kartika Maharani. Hadir, Pak. Umi Inayah. Hadir, Pak. Adinda Rahmadini. Hadir, Pak. Padli. Hadir, Pak. Dila Anggraini. Hadir, Pak. Dan Rani. Hadir, Baik, Pak. terima kasih hadir semua ya pertemuan kali ini. Untuk kelompok B, mudah-mudahan sampai selesai kita belajar dalam keadaan baik. Baik anak-anak, sudah saya absen. Nah, sekarang saya pengen kalian tunjukkan posisi performance dan grooming Anda sudah siap. Name tag-nya sudah dipakai semua? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, Sudah, sekarang Pak. Bapak pengen cek kukunya. Coba menghadap ke kamera kukunya. Oke, Saskia oke, Rani oke, Sabila oke, Mira oke, Dinda, Umi, Dila sudah oke, Fadli, Dea, dan oke, terima kasih anak-anak semuanya. Alhamdulillah anak-anak Bapak sudah siap hari ini untuk belajar. Mudah-mudahan dengan kesiapan Anda belajar hari ini akan menjadikan semangat Anda untuk meraih cita-cita. Anak-anak, sebelum itu saya pengen share dulu ya materinya. Nah, baik, tadi kita sudah mengawali dengan doa, kita mengawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian absensi sudah Bapak kirim ke grup kelas dan grup WhatsApp, grup Google Classroom, kemudian sudah Bapak cek performa kalian. Nah, ini yang paling penting. Di masa pandemi ini, walaupun kita belajar secara daring, Anda tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Seperti Rani, terima kasih ya Rani sudah memakai maskernya, walaupun di rumah. Yang lainnya jangan lupa ya, walaupun di rumah nanti pastikan kalau Anda pengen keluar ke sekolah, masker harus tetap dipakai. Kemudian yang kedua, wajib mencuci tangan. Kalau sudah bersentuhan, sudah memegang ini, itu harus dicuci tangannya. Minimal 20 detik dengan metode dan cara yang tepat sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan. Kemudian yang terakhir, jangan lupa wajib menjaga jarak. Nah ini yang paling penting, social distancing kalau istilah sekarang, atau social psycho distancing, itu istilah sama misalnya ya. Dimanapun kalian berada, di sekolah, di tempat umum dan sebagainya. Baik. Nah, anak-anak masih ingat nggak waktu pelajaran 3.10 minggu kemarin? Halo, masih ingat nggak anak-anak semuanya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Berarti tidak lupa ya materi yang sudah Bapak sampaikan, sudah paham semuanya? Paham. Siap, sudah paham, Pak. Baik. Pak. Bapak cuma mengulas kembali sebagai bagian dari persepsi kegiatan minggu kemarin, yaitu materi kita menerapkan pengemasan dan penyimpanan. Kita ketahui penerapan pengemasan dalam laundry itu dilakukan dengan dua cara, baik dilipat maupun digantung, on hanging ataupun on folding. Baju tamu yang ingin dikemas dengan menggunakan laundry bag dan juga bisa menggunakan sweet cover bag. Itu teknik melipatnya, teknik mengemasnya sudah Bapak ajarkan ya. Kemudian teknik penyimpanan ada dua metode FIFO dan LIFO. FIFO itu first in first out dan LIFO last in first out. Jadi ada sudah paham semua ya. Baik, sekarang sudah disiapkan ya HP-nya. Bapak pengen pretest nih supaya kalian siap. Silakan buka quizisnya seperti biasa minggu kemarin yang sudah Bapak ajarkan. Mudah-mudahan kalian siap semua. Waktu mengerjakan soal hanya 3 menit, nak ya. Jadi dengan soal 5 soal saja, tidak banyak-banyak. Sebagai pretest, Bapak pengen melihat kesiapan kalian.
Oke, kita akan mulai. Silakan. Kodenya 674469. Enam tujuh empat empat enam sembilan. Iya, yang sudah bergabung Adinda, Dinda, Kartika, terima kasih. Ya, Saskia sudah masuk. 3 orang sudah bergabung. Padli sudah masuk. Mira Anggraini sudah masuk. Baik, Sabila juga sudah masuk. Umi sudah masuk. 7 orang. Masih ada 3 orang lagi ya. Baik, Rani sudah masuk. 2 orang lagi. Kita menunggu Dila dan Sabila. Sabila sudah masuk. Saskia sudah masuk. Umi ya. Umi sudah masuk. Siapa lagi yang belum masuk ya? Tadi sudah saya absen. Sabila, Umi. Oh ya, Dea. Dea belum masuk. Kita masih menunggu teman-temannya ya. Dea sama Dila belum. Oke, Dea sudah masuk. 67446446. Baik, kita masih menunggu Dila. 1 orang lagi yang belum masuk. Mudah-mudahan Dila masuk. Mudah-mudahan jaringan Dila baik ya di rumahnya. Oke, alhamdulillah. Baik, kita mulai sekarang anak-anak. Waktunya 3 menit dari sekarang. Baik, waktunya selesai ya. Kita lihat hasil yang terbaik siapa? Iya, juara 1-nya Saskia, juara 2 Dinda, dan juara 3 Umi. Kita kasih plus dulu dengan teman-teman kita yang mendapatkan peringkat tertinggi. Nanti tentunya nilainya akan nilai yang sudah kalian dapatkan akan Bapak masukkan sebagai nilai pretest ya, nilai ulangannya. Yang lainnya jangan berkecil hati, tetap belajar. Mudah-mudahan nanti di soal post-test berikutnya akan mendapatkan nilai yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak pengen keluar dulu ya. Sekarang sudah. Nah, pretest sudah. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang lebih utama. Dari soal 5 itu
apa yang kalian tangkap, yang kalian dapatkan? Saya coba pengen bicara dulu dengan Dila deh. Dila dulu. Apa yang sudah kamu dapatkan dari soal pretest tadi, Dila? Halo Dila, bisa bicara? Ya, suaranya tolong di on-kan dulu, Dila. Sudah ya? Jaringannya Dila ya? Oke. Nah, gimana menurut kamu Dila? Dari soal 5 soal tadi yang kamu dapatkan apa? Yang saya dapatkan tentang bus laundry, Iya. Tentang laporan ya. ya, Tentang laporan. tentang mencuci pakaian karyawan di dalam hotel. Oke, terima kasih. Cukup, Dila. Saya pengen ke Saskia. Bagaimana dari soal tadi, Saskia? Sebelum kita mulai pembelajaran, apa yang kamu dapatkan dari 5 soal tadi? Bagaimana cara menangani pakaian tamu seperti seragam, Ya. ini seragam karyawan, seragam Oke. tamu. Iya, betul sekali. Terima kasih ya, Saskia dan Dila. Baik, Iya, Pak. dari 5 soal tadi sudah tergambarkan ya, nanti materi yang akan Bapak ajarkan kali ini. Bapak kembalikan lagi materinya. Baik, anak-anak, tadi sudah Bapak sampaikan soal tes. Nah, sekarang Bapak pengen bentuk kelompok nih untuk diskusi nanti ya. Kelompok 1, Dea, Mira, Sabila, dan Saskia. Kelompok 2, Kartika, Umi, Adinda. Kelompok 3, Dila, Fadli, dan Rani. Nanti Bapak akan bentuk grup itu, kelompok kalian masing-masing di grup breakout room. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini apa, Nak? Ada tiga tujuan yang harus kita capai. Jadi setelah melakukan pembelajaran dengan model problem based learning, problem itu apa, Pak? Problem itu bagaimana Anda menangani kasus, menangani masalah atau problem dalam keseharian. Ya kalau kita di dunia perhotelan ya, terutama dalam pelajaran Bapak mata pelajaran laundry ya. Nanti Anda dihadapkan dengan berbagai kasus dan masalah, sehingga Anda bisa memecahkan masalah itu. Itu harapannya. Setelah mengikuti problem based learning, diskusi, kelompok, dan studi literasi, baik internet, buku, perpustakaan, dan melalui teman, kalian diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi jenis laporan laundry sesuai dengan standar operasional prosedur layanan laundry hotel. Itu yang pertama ya. Setelah mengidentifikasi, Bapak pengen kalian bisa memproses laporan laundry tersebut sesuai dengan standar SOP layanan laundry standar hotel. Yang ketiga, setelah mengidentifikasi, memproses, lalu bisa membuat laporan laundry dengan SOP tentunya di prosedur layanan laundry hotel. Jadi itu tujuannya. Kemudian setelah kalian mempelajari awal sampai akhir, tentu ada penilaian yang akan Bapak lakukan proses penilaiannya, yaitu penilaian proses pembelajaran itu dengan 3 cara. Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang penilaian sikapnya akan Bapak nilai di pertengahan pembelajaran. Sambil berproses, Bapak akan nilai. Apa tekniknya? Menggunakan observasi, ya, jurnal guru ataupun observasi pengamatan guru secara langsung. Kemudian penilaian pengetahuan, tadi di awal sudah ada pretest, nanti di akhir ada post-test. Kita menggunakan aplikasi Zoom ya, aplikasi Quizzes anak-anak. Bentuknya pilihan ganda 5 dan 10 soal. Itu akan Bapak nilai di awal dan di akhir. Yang terakhir penilaian keterampilan itu pada saat anak-anak akan presentasi di depan Zoom meeting ini, di depan Bapak dan teman-teman yang lainnya, dan akan Bapak nilai dengan menggunakan teknik penilaian unjuk kerja. Bentuk penilaiannya job sheet ataupun format job sheet yang Bapak siapkan. Itu nanti penilaiannya di akhir. Oke anak-anak, itu jadi modelnya sudah Bapak sampaikan, tujuannya apa, penilaiannya seperti apa. Ini kalau anak-anak lihat di slide Bapak yang berikutnya ini adalah laporan manual. Bisa juga dalam bentuk komputerisasi. Jadi laporan laundry itu ada 2, manual dan komputerisasi. Seperti contoh laporan dari Hotel JW Marriott yang Bapak dapatkan. Ya. Kemudian apa saja sih contoh-contoh laporan formulir laundry? Itu banyak sekali. Salah satunya ini purchase order, kemudian laundry list, bin card, dan sebagainya. Nah,
Bapak, kita ngapain hari ini, Pak? Kita akan belajar tentang materi KD 3.11 yang tadi di awal Bapak sampaikan, yaitu mengevaluasi laporan laundry. Jadi Anda harus bisa mengevaluasi. Nah, apa saja yang harus dilakukan hari ini? Pertama tadi sudah Bapak bentuk kelompoknya. Mohon maaf ya, Nak, ini Bapak revisi. 3 kelompok saja hari ini, karena kelas kelompok B, kelompok A-nya sudah Bapak sampaikan kemarin. Kemudian setelah bentuk kelompok, nanti kalian pilih ketua kelompoknya. Kemudian pahami kasus yang nanti Bapak berikan di slide berikutnya. Setelah itu pahami, kemudian silakan diskusi dengan teman-teman, cari informasi, cari literasi, cari sumber lainnya dari internet, dari diskusi, dari buku, dan sebagainya. Kemudian jangan lupa mana anak isi LKPD ya. Oh ya, LKPD-nya sudah Bapak share ya di Google Classroom ya. Dan bisa di-download, nanti bisa di-download untuk diskusi nanti. Kemudian di akhir, kalian presentasikan hasil diskusi tersebut bersama teman-teman. Dan teman-teman yang kelompok lain bisa menanggapi. Baik, anak-anak, selanjutnya, ini kasus yang ingin Bapak tampilkan kepada kalian. Oke, Bapak Profesor. Oke, terlihat anak-anak semua? Terlihat ya? Nah, ini dia materi, bukan materi, kasus yang ingin Bapak sampaikan. Coba silakan Kartika bisa baca studi kasus yang Bapak tampilkan di layar itu. Silakan Tika bacakan. Iya, Pak. Studi kasus seorang tamu bernama Mr. Swan Mendes dari kamar 345 ingin mencuci pakaiannya yang terdiri dari 2 jaket yang merek Postboy, 3 underpants Crocodile, sock atau sport, jeans merek Lee, shirt merek Celsius, short polo, necktie Manco. Layanan yang diinginkan adalah regular service dengan permintaan kemeja digantung dan lainnya dilipat. Cucian diambil oleh valet di kamar jam 8 pagi. Namun saat proses tahapan pengecekan pakaian tamu di kamar tidak dilakukan oleh valet dan checker menemukan sebuah identitas diri tamu yang sangat berharga di dalam saku kantong celana jeans berupa cincin berharga milik tamu. Apa yang harus dilakukan oleh checker dan valet dan bagaimana sistem pelaporannya? Baik, terima kasih Tika sudah membacakan kasus. Silakan di off-kan dulu suaranya Tika. Terima kasih Tika. Nah, sudah jelas ya studi kasusnya apa, kemudian nama tamunya siapa, dia mau pengen ngapain. Nah, saya rasa inilah diskusi kita hari ini anak-anak. Jadi kalian harus diskusikan. Yang pertama, ini layanan tentang reguler yang diinginkan oleh tamu Mr. Shawn Mendes, ya, dengan cuciannya bla 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 bla. Yaitu ada 2 jaket, 3 celana dalamnya, 4 baju dalamnya, 3 celana jeans, 4 kemeja, 3 celana pendek, dan 2 dasi. Itu yang diinginkan. Kemudian dia pengennya regular service saja, pakaian diambil jam 8 pagi. Ada kasus. Nah, kira-kira yang mau menjelaskan ke Bapak, di mana kasusnya? Ada yang bisa menjawab? Silakan, anak-anak. Mana kasus yang ditanyakan Bapak? Dari soal itu mana kasus yang ingin ditampilkan? Coba saya pengen Dinda deh. Dinda, apa sih kasus yang ingin ditampilkan di situ? Silakan Dinda. Jadi pada saat pengecekan pakaian tamu oleh checker, checker menemukan sebuah barang tamu yang sangat berharga di dalam saku celana tamu, yaitu berupa cincin berharga. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan checker dan valet saat menemukan barang milik tamu, dan bagaimana sistem pelaporannya? Terima kasih Dinda. Detail dan jelas sekali ya. Berarti udah paham ya pertanyaannya apa dan bagaimana solusi yang harus disampaikan, bagaimana solusi yang harus dicari, gitu, maksudnya gitu. Oke. Sekarang Bapak keluarkan, Bapak stop dulu share, kita akan bagi kelompok. Oke, bagi kelompoknya sesuai dengan tadi yang Bapak minta. Saya buat kelompok dulu ya, Nak ya. Kelompok 1, yaitu
Dea, sudah. Kemudian Mira, sudah. Sabila, kemudian Saskia. Nah, itu adalah kelompok 1. Oke, kelompok 2. Kelompok 2, 3 orang. Ada Dinda, ada Kartika, ada Dinda, dan Umi. Kelompok 3, Bila, Padli, dan Rani. Oke, anak-anak, jangan lupa pesan saya, tolong di-record ya di Zoom-nya, di kelompoknya masing-masing. Ketika nanti Anda sudah masuk di breakout room, tolong langsung di-record supaya nanti rekaman kita terekam dengan baik. Silakan bergabung. Oke, Mira sudah masuk, Dinda sudah masuk, Rani sudah masuk, Sabila Ramadini sudah masuk, Saskia sudah masuk, Kartika sudah masuk. Oke, Padli sudah masuk, Umi sudah masuk, Mira. Oke, semuanya sudah masuk, alhamdulillah. Baik, saya pengen masuk ke kelompok 1 dulu. Halo anak-anak, kelompok 1. Sudah terekam otomatis ya? Iya, Pak. Oh iya, sudah terekam masing-masing otomatis. Baik, kelompok 1 dengarkan saya. Jadi diskusi tadi sudah paham ya. Kalian harus ngapain? Kemudian bahas masalah membahas tentang kasus yang sudah Bapak sampaikan tadi. Kemudian silakan catat dan hasil laporannya di LKPD. Waktunya 10 menit dari sekarang. Nanti Bapak akan keliling ke grup 1, grup 2, grup 3. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke, silakan kelompok 1 diskusi. Mudah-mudahan diskusinya nyaman ya dan berjalan dengan baik. Silakan. Oh ya, lupa Pak. Ketua kelompoknya siapa ya? Ketua kelompoknya siapa? Dinda, Dea. Oh Dea. Oh, baik, Dea, terima kasih sudah dibentuk ketua kelompoknya. Silakan Dea dibimbing teman-temannya diskusi ya, berkenaan dengan masalah yang Bapak tampilkan tadi. Oke? Mantap. Silakan Dea. Bapak ke grup sebelah ya. Ya, Pak. Halo kelompok 2. Halo, Tika, kemudian ada Umi, ada Dinda. Oke, seperti yang tadi udah Bapak sampaikan, kalian diskusi tentang permasalahan. Waktu diskusi cuma 10 menit. 10 menit dari sekarang. Ketua kelompoknya sudah dibentuk belum? Sudah ya? Oke. Siapa? Tika. Oke, terima kasih. Tika, tolong dibimbing teman-temannya untuk diskusi, tanya jawab, silakan. Waktunya 10 menit dari sekarang. Kemudian jangan lupa isi LKPD yang tadi Bapak minta, kemudian nanti dipresentasikan. Oke ya. Terima kasih, Pak. Sementara ada pertanyaan? Untuk sementara belum ada, Pak. Belum ada. Oke, diskusi ya. Belum. Oke, Bapak ke kelompok. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Halo kelompok 3, ini kok off semua ya anggotanya? Halo Pak, tidak bisa nge-record. Sudah, nggak apa-apa, sudah Bapak record otomatis. Oke. Ila, Padli, dan Rani. Sudah tahu ya tugasnya apa? Jadi kalian diskusi kelompok. Membahas masalah yang Bapak minta, waktunya 10 menit. Kemudian jangan lupa catat di LKPD yang sudah Bapak share di Google Classroom. Waktunya 10 menit ya.
Ada pertanyaan kelompok 1, kelompok 3? Bila, Rani sama Fadli? Siap. Pak. Pak. Enggak, Pak. Nih, kenapa nih kok suara Fadli lain ya? Mungkin error Pak jaringan, Pak. Iya, jaringan error ya. Oke, Fadli ditutup aja dulu, Pak unmute suaranya biar nanti nggak mengganggu. Di unmute dulu Fadli, oke. Nanti diskusinya pelan-pelan aja ya, biar nanti berjalan efektif supaya nanti diskusinya enak. Gak apa-apa ya Dila, lucu ceritanya. Oke, Bapak kembali ke kelompok 1. Bapak kembali ke kelompok 1. Fadli jualan borak. Oke, kelompok 1 gimana? Sudah ada jawabannya? Siap, Pak. Sudah. Wah, keren. Jadi kasusnya udah tahu ya, ya sama teman-teman. Jadi ngapain dia? Kira-kira apa yang dilakukan petugas bagaimana? Oh, waduh, dia terlempar ya. Apa? Oke. Menurut kelompok Mira dan dia balik lagi. Bagaimana diskusinya? Jalan? Siap di sini. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak dari kasus yang Bapak tampilkan tadi? Lancar ya? Oke, kalau nggak ada masalah berarti diskusinya jalan ya. Silakan Mira diskusi dengan temannya bagaimana tanggapannya. Kemudian apa saja laporan formulir yang dibutuhkan gitu ya. Itu kan harus ketahuan. Yang penting diskusikan dan dicatat oleh teman-teman. Ya, Pak. Oke, silakan. Waktunya masih ada 7 menit lagi. Bapak ke kelompok berikutnya ya. Iya. Oke, ya kelompok 2 ini seru ya. Gimana kelompok 2? Sejauh ini belum, Pak. Sejauh ini belum ya? Belum, Pak. Oke, tapi udah jalan ya diskusinya ya. Udah, Pak. Tahu kan itu laporannya apa yang dipersiapkan? Nanti dicatat di laporan itu. Siap, Pak. Oke. Baik, kelompok 2 sudah paham. Saya balik lagi ke kelompok 3. Tapi udah ditulis. Ya, gimana kelompok 3? Lancar, Pak. Lancar, Pak. Lancar. Bila, tadi udah bagus suaranya? Ya, Pak. Udah. Terima kasih ya. Tadi suaranya kok gede ya. Tadi gimana? Oke, diskusinya sudah. Tadi pembagian tugas jangan lupa nanti presentasi ya. Oke. Nah, sekarang saya menunggu. Saya masih ada waktu kurang lebih sekitar 3 menit. 3 menit lagi ya. Oke, silakan dilanjutkan, Bila. Silakan dilanjutkan, Bila. Ya, Pak. Apa dulu? Kiang. Oi, Kiang apa, Bay? bukan yang laundry guys. Oke.
Halo Mira. Kalau Halo kelompok 1 gimana? Ada masalah? Ya. Dan anggotanya gimana nih? Ada? Sudah selesai semua? Sudah ya? ya, Gimana? Pak, Sabila kalau ada ada- yang ditanyakan? udah, Ya, gimana? Ada pertanyaan apa? udah. Sudah. Kalau ada pertanyaan, tanyanya ke Bapak ya? di-mute dulu. Ya, boleh bertanya dulu di sini nanti sebelum kita diskusi, sebelum kita presentasi. Gimana pertanyaannya? Ini Pak ada pertanyaan. Ya. Berapa lama? Keluar. Ya, gimana? Terkait dengan materi yang ini ya, yang problem yang tadi ya, studi kasus ya. Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya, berapa lama kita menunggu tamu dan barang tersebut? Apakah ada jangka waktunya? Dan jika barang tersebut tidak mau diambil, di mana barang itu disimpan? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Ini nanti menjadi diskusi ya. Nanti untuk di kelompok kalian, pertanyaan itu nanti akan terjawab. Jadi masalah waktu untuk proses pengambilan pakaian barang milik tamu tadi harus ada prosedurnya. Jika tamu itu menginginkan secepatnya, maka kita akan berikan kepada tamu dengan memberikan catatan laporan pengembalian barang milik tamu ya. Tetapi seandainya tamunya belum bahasa kitanya belum sadar dia ada yang hilang atau yang tertinggal, tidak apa-apa nanti pada saat proses pengantaran sekaligus gitu. Nah, itu bisa dicatat tuh di jawaban kalian. Silakan diskusinya dicatat yang tadi Bapak sampaikan. Oke, ada lagi? Cukup ya? Bapak mau ke kelas sebelah ya? Ke grup sebelah, mohon maaf. Oke, nanti itu dicatat untuk jangka waktunya. Kelompok 2 saya mau ke kelompok 2 dulu. Halo kelompok 2 gimana? Ada masalah? Ada, Pak. Nggak ada. Ada pertanyaan terkait studi kasus tadi? Problemnya? Bisa ya? Bisa. Yakin kelompok ini bisa. Kalau nggak ada masalah, saya ke kelompok 3 dulu ya. Lalu nanti kita selesai. Waktunya masih tinggal 1 menit. Silakan lanjutkan ke kelompok 3 dulu. Halo kelompok 3 gimana? Dila dan kawan-kawan. Sudah selesai diskusinya? Alhamdulillah. Berarti sudah bisa menjawab, nanti bisa presentasi ya. Sudah dibagi tugasnya? Untuk presentasi siapa aja? Baik ya. Karena waktu kita sudah selesai, Bapak pengen kembali dulu ke ruangan dan nanti Bapak akan panggil semuanya untuk ke grup besar ya. Ini Bapak kondisi besar. Oke, sekarang Bapak selesai waktu kita habis diskusi kelompoknya. Silakan kembali ke grup besar kita. Silakan klik join ya, Nak. Oke, diskusinya sudah selesai karena waktu kita sudah habis diskusi. Oke, sudah masuk Dinda. Oke, sudah masuk Dila, sudah masuk Fadli. Oke, sudah masuk Umi. Oke, Dinda juga sudah, Saskia sudah. Oke, Umi sudah. Masih 3 nih yang belum bergabung lagi. Mira, Sabila tolong diklik. Iya, Rani sudah. Mira kembali lagi ke kelompok kita, kelompok besar. Klik aja join di kelompok besar. Sabila juga jangan lupa. Saya tunggu ya. Oke, anak-anak sudah semua diskusinya hari ini? Sudah, Pak. Sudah ya, presentasi ya. Oke, sudah siap presentasi. Ini saya masih menunggu. Baik, Sabila dan ini sudah masuk sama Mira. Baik, Sabila, selamat bergabung kembali di kelompok besar. Saya pengen presentasi. Bapak pengen presentasikan hasil diskusi kalian karena Bapak ingin tahu jawabannya seperti apa. Mau sesuai dengan nomor kelompoknya 1, 2, 3 atau secara acak? Atau Bapak pilih secara random? Gimana baiknya? Ayo anak-anak jawab. Halo, mau dipilih secara sesuai dengan nomornya 1, 2, 3 atau dipilih secara acak? Presentasi? Ya Pak, Satu, kami 1, 2, 3, Oh, Pak. 1, 2, 3 ya.
Oke, sesuai dengan kelompoknya. Baik. Kelompok pertama adalah kelompok dia. Bapak pengen tahu hasilnya. Kelompok dia sudah dikirim ya hasil LKPD-nya ya ke Bapak ya. Nanti silakan dipresentasikan. Siapa sudah, yang Pak. mempresentasikan dia? Siap. Dia sendiri ya, baik. Sudah dikirim tadi ya? Ntar Bapak cek nih materi dari kelompok 1. Saya cari dulu ya. Sudah terkumpul semua nih, kelompok 1. Nah, ini hasilnya. Saya cari dulu. Baik, kelompok 1, silakan Dea, waktunya 2 menit untuk mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Oke, silakan Dea. Dea, ini suaranya belum di-mute. Baik, sebelumnya izin Pak Novi. Ya. Dari kasus atau problem ini yang ditanyakan apa yang harus dilakukan oleh valet atau checker dan bagaimana sistem pelaporannya. Nah, yang dilakukan oleh valet atau checker adalah membuat catatan sesuai dengan tugasnya. Tugas checker adalah membuat catatan laporan penemuan barang yang berharga milik tamu di buku logbook dan valet delivery forms dan laundry bill oleh order taker. Nah, bagaimana sistem pelaporannya? Yaitu dilaporkan ke supervisor atau langsung ke bagian front office. Nah, maka dari laporan itu, pihak hotel langsung menghubungi tamu tersebut, baik secara via kamar atau tidak, baik secara langsung maupun tidak. Langsung ini maksudnya adalah ketemu face to face antara pihak hotel dan tamu tersebut. Secara tidak langsung maksudnya melalui telepon. Sekian dari kelompok kami, jika ada kesalahan, maaf. Ya. Setelah saya mendengar presentasi mereka, yang bisa saya apa Pak pertanyaannya tadi, maaf? Pertanyaannya bagaimana hasil dari kelompok 1? Silakan ditanggapi. Menurut saya pemecahan kasus mereka bisa saya mengerti dan mudah dipahami. Itu aja sih, Pak. Dipahami ya? Ya. Ya, hampir sama ya, kurang lebih ya? Iya. Banyaknya di Siap, Saskia, Pak. Oke, Saskia, silakan Saskia. Maaf, yang jenis laporan laundry ya, Pak? Iya, Pak. Laundry bill. Iya, Pak. Sudah, Pak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Nabila. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laundry bill. Description atau merek. Jaket dengan merek Postboy. Terdiri dari 2 piece dengan harga
Satu piece-nya 7.000. Totalnya 14.000. Rematch atau condition-nya good atau baik. Kemudian yang kedua, underpants dengan merek Crocodiles. Terdiri dari 3 piece dengan harga 3.000. Totalnya 90.000. Rematch atau condition good atau baik. Yang ketiga, shorts dengan merek Sport. Terdiri dari 4 piece dengan harga 5.000. Totalnya 20.000. Rematch atau condition good atau baik. Yang keempat, jeans dengan merek Lee. Terdiri dari 3 piece dengan harga 7.000. Total 21.000. Rematch atau condition good atau baik. Yang kelima, short dengan merek Celsius. Terdiri dari 4 piece dengan harga 4.500. Totalnya 18.000. Rematch atau condition good atau baik. Yang keenam, short dengan merek Polo. Terdiri dari 3 piece dengan harga 4.000. Totalnya 12.000. Rematch atau condition baik. Yang keempat, next tie dengan merek Mancool. Terdiri dari 2 piece dengan harga 3.000. Totalnya 6.000. Rematch atau condition good. Jumlah total dari barang milik tamu, baju milik tamu tersebut adalah 100.000. Diskonnya 0, jadi total seluruhan 100.000. 10%-nya servis hotel atau 10.000, totalnya 110.000. 10% government tax 11.000. Grand total 121.000. Iya, Pak. Siap, sudah Pak. Kelompok 2, Pak. Kelompok 2 ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman TKN di rumah. Perkenalkan, nama saya Kartika Marani dan 2 rekan kelompok saya, Adinda sama Umi. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang masalahnya adalah pertanyaannya apa yang harus dilakukan oleh checker dan valet dan bagaimana sistem pelaporannya. Karena mereka menemukan sebuah identitas diri tamu yang sangat berharga dalam satu kantong celana jeans, yaitu cincin berharga milik tamu. Diskusi kelompok kami, hasilnya pemecahan masalahnya yaitu, jika hal demikian, maka tugas checker selanjutnya adalah membuat catatan laporan penemuan barang berharga milik tamu di buku logbook dan valet delivery form dan laundry bill oleh order taker atau vouch. Kemudian, segera melaporkan kepada laundry supervisor. Jika sudah diketahui oleh laundry supervisor, maka segera hubungi tamu via telepon untuk memastikan apakah tamu ada di kamar atau tidak. Sudah. Dan kelompok 2. Baik, ada lagi yang mau ditanya? Berikutnya siapa? Kartika? Untuk yang prestasi jenis laporan laundry, saya serahkan kepada Adinda Ramadini. Baik, Adinda. Silakan. Adinda akan mempresentasikan laporan apa, Linda? Baik, Pak. Saya akan mempresentasikan tentang laporan valet pick up and delivery form. Oke, valet pick up. Sudah dikirim ya ke Bapak ya? Ke grup IC ya? Valet pick up. Oke, ini dia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Valet pick up and delivery form. Jadi laundry itemnya terdiri dari yang pertama itu ada jaket dengan merek Postbox dan terdiri dari 2 piece dalam condition good. Yang kedua ada underpants dengan merek Crocodile terdiri dari 3 piece dan dalam kondisi good. Yang ketiga ada socks, mereknya adalah Sport terdiri dari 4 dalam kondisi good. Yang keempat ada jeans
bermerek Lee, terdiri dari 3 pits dalam condition good. Yang kelima ada Sir, mereknya Celsius, terdiri dari 4 pits dalam condition good. Yang keenam ada Sword, mereknya Polo, terdiri dari 3 pits dan dalam condition good. Yang ketujuh ada Naked, merek atau simbol Menko, terdiri dari 2 pits dan dalam condition good. Sekian Pak dari Baik, terima Politeknik kasih. Kelompok 2 sudah presentasi, tepuk tangan semuanya. Baik, terima kasih ya. Terakhir kelompok 3. Ini anak-anak karena waktunya tidak cukup, saya minta satu saja ya ketua kelompoknya ya yang presentasi ya, Dila Anggreni. Sudah dikumpulkan tadi Dila di GC? Sudah ya? Oke, Bapak cek dulu ya. Oke, nanti yang lainnya silakan menanggapi saja. Kelompok 3 hasil diskusinya yang paling penting diskusi kelompoknya ini dulu. Oke. Silakan Dila, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Dila Anggraini dari kelompok 3. Hasil diskusi dari kelompok kami untuk pemecahan masalahnya yaitu saat pemeriksaan kantong jika checker atau maker menemukan barang apapun, ia harus segera melaporkan kepada manajer atau supervisor. Untuk segera ditindaklanjuti yaitu dengan membuat laporan yang akan dilaporkan kepada tamu yang bersangkutan. Tujuannya agar tamu yang bersangkutan cepat mengetahuinya. Tidak perlu mencari-cari barang harganya yang tertinggal dan tidak menimbulkan kepanikan apabila tamu yang bersangkutan tidak berada di kamar. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, sudah selesai semua ya. Baik, saya stop share dulu. Nah, dari hasil kesimpulan kita, dari hasil presentasi dan diskusi kelompok, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana anak-anak bisa menyimpulkan materi yang akan disampaikan. Bagaimana, Maksud Bapak, kesimpulan dari presentasi kita hari ini? Tugas yang sudah Anda buat, alhamdulillah baik, dan masing-masing kelompok sudah menyampaikan diskusinya. Ada yang bisa menyimpulkan? Yang bisa menyimpulkan nanti Bapak kasih nilai tambah. Ayo, siapa yang berani? Coba saya pengen ini deh. Siapa ya? Oke, Pak Deli, silakan simpulkan sedikit dari diskusi dan hasil presentasi tadi dari teman-teman kamu. Intinya, apabila seorang checker atau valet menemukan sesuatu barang itu harus dicatat dan dilakukan untuk penyimpanan agar bisa diambil tamu kembali. Begitulah kesimpulan saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Deli. Ada yang ingin menanggapi Pak Deli? Apalagi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pertemuan kali ini? Silakan Umi. Mana Umi? Silakan Umi. Apa sih kesimpulan yang kamu dapatkan hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, jika ada barang tamu yang ditemukan saat laundry, maka kan kepada pihak laundry atau ke front office untuk mengkonfirmasi ke tamu. Oke, terima kasih Umi sudah memberikan tanggapannya. Baik, sebagai penutup untuk anak-anakku semua, Bapak pengen memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kita. Dari yang sudah kalian sampaikan dan sudah kalian diskusikan dan presentasikan bahwa laporan itu maksudnya adalah laporan yang berkaitan dengan pembuatan hasil pekerjaan di laundry ya, baik yang tertulis maupun yang komputerisasi. Dilakukan laporan bisa harian, bisa mingguan, semester maupun tahunan. Oke ya, itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan kedua, jadi dari kasus tadi bahwa kita dapat menemukan sebuah solusi bahwa kalau kamu ada barang yang tertinggal di kantong harus segera dilaporkan buat catatannya dan dimasukkan ke dalam buku laporan logbook, kemudian dilaporkan kepada tamu, kemudian serah terima laporan tersebut. Oke, jadi nah laporannya apa saja? Laporan yang terkait dengan laundry list ya seperti tadi yang sudah dipresentasikan oleh oleh rekan-rekan kalian yang sudah disampaikan Padli, oleh Umi ya tadi sudah disampaikan dengan jelas. Bagaimana penyusunan laporan laundry list ya, value pick up, laundry bill dan logbook. Kemudian
laporan laundry ini terkait dengan laporan yang harus dilaporkan setiap minggu, setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulannya sebagai sebagai laporan yang harus dilaporkan kepada manajer laundry. Kemudian cara perhitungan biaya laundry tadi sudah paham ya nak ya, bagaimana menghitung biaya laundry sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan permintaan tamu, apakah dia regular service, apakah express service. Seperti yang tadi pada kasus regular service, bahwasannya tinggal dihitung jumlah cucian dikalikan dengan jumlah cucian dikalikan dengan harga satuan daripada layanan tersebut, kemudian ditotalkan. Kemudian setelah ditotalkan, ketemulah yang namanya total dari jumlah sebelum dikena biaya tax and service. Kemudian ditambahkan dengan 10% biaya servis hotel, kemudian dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, ditambahkan lagi dengan 10% government tax. Jadi, maka akan muncul akhir dari grand total ataupun biaya yang harus dibayar oleh tamu. Itu belum terkena dengan biaya diskon ya. Nanti dengan diskon nanti kita akan pelajari di minggu depan. Baik anak-anak, tadi kasusnya sudah ada, Mrs. Son Mendes ya. Ini seperti sama seperti yang Bapak tampilkan juga, ini adalah contoh kasus lain yang berbeda tentang Ariana Grande, tapi kurang lebih sama. Cuma dia membedakannya adalah layanan ekspres. Kalau ekspres berarti lebih mahal. Baik ya anak ya. Oke, sebagai penutup, nah, jadi itu sudah jelas sekali bahwasannya laporan laundry itu harus dibuat oleh departemen masing-masing dan dilaksanakan oleh petugasnya. Ada yang mau ditanyakan anak-anak sebelum kita nutup pembelajaran? Sudah paham semua? Ya, sudah, ya? Pak. Sudah paham semua ya? Sudah, Pak. Kalau sudah paham, berarti kita akan melakukan post-test. Ya, post-test untuk melaksanakan proses akhir pembelajaran dari yang sudah kalian pahami dengan Bapak. Silakan lagi kuisisnya, HP-nya standby dengan soal yang tadi testnya Bapak 5 soal, sekarang post-testnya Bapak tambahin lagi 10 soal ya. Oke, siap ya? Oke. Ini tadi sudah pretestnya, sekarang post-test. Bapak mau kembali ke post-test 10 soal. Mudah-mudahan Anda bisa jawab. Soal post-test terdiri dari 10 nak. Waktunya tidak lebih kurang 7 menit. Jadi jangan tidak boleh lama-lama ya. Waktunya terbatas 7 menit sehingga Anda bisa menjawab dengan baik. Baik, silakan. Mohon maaf. Saya cari dulu, saya lupa nih. Oke, di sini nak ya. Ini 10 soal. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar. Oke, silakan dimulai. Kode PIN-nya 402742. Silakan diklik dulu untuk bisa masuk. Oke, sudah masuk. Adinda, terima kasih. Saskia, baik. Waduh, cepat sekali ya. Berarti udah paham semua tentang bagaimana penggunaan kuisis ya. Oke, 3 orang lagi belum masuk. Kita tunggu, nak. Oke, Dila. Masih 2 orang lagi. Dea belum. Sama Mira ya. Oke, kita tunggu Dea dan Mira. 402742 kodenya. Oke, kalau belum, tidak apa-apa nanti. Ya, sudah masuk. Mira, satu lagi. Dea, sudah belum Dea? Sudah. Oke, kalau gitu kita mulai ya, karena waktunya sedikit lagi. Oke, nanti Dea bisa menyusul. Oke, silakan.
Oke, waktunya masih ada 1 menit lagi, nak. Oke, usahakan selesai ya. Oke, waktunya habis ya. Selesai. Bapak stop dulu. Kita lihat hasil yang terbaik siapa hari ini untuk di postesnya. Oke, juara 1 Umi, juara 2 Dinda, juara 3 Sabila. Tepuk tangan dulu yang mendapat peringkat nilai yang terbaik, 3 terbaik. Baik, saya akan record dulu hasilnya hari ini. Ini akan saya stop. Oke. Nah, dari hasil pembelajaran kita kali ini, Bapak pengen refleksi sebagai kegiatan penutup yang sudah kalian dapatkan. Sudah di-share ya refleksinya ya di grup DC. Baik, saya coba share dulu deh hasil dari apa namanya refleksi dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman kalian. Saya minta dari kelompok 1. Ya. Sebelum itu saya bacakan ya hasilnya refleksi hari ini. Baik, ini dari kelompok 1 dari Satika, dari Katika. Dia sudah merefleksikan diri bahwa pembelajaran 1 dia sudah paham kompetensi dasar 3.11 ya, berkenaan dengan laporan laundry, kemudian keterampilannya sudah, kemudian sikapnya sudah. Nah, ada komentarnya. Baik, materi data sudah sedikit banyak saya mengerti, Pak, tetapi nanti saya akan tetap belajar dengan baik dan semaksimal mungkin dengan guru pembimbing dan materi belajar. Terima kasih kepada Katika. Kemudian apa yang belum nih? Nah, jadi setiap saya mempelajari materi pembelajaran tersebut dan kemudian guru sudah memberikan tugas pertanyaan-pertanyaan yang kemudian saya jawab dan saya tulis di kertas. Kemudian saya kumpulkan sebagai bukti bahwa saya sudah memahami materi. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Katika yang sudah memberikan refleksi. Tentu yang lainnya saya percayakan dengan anak-anak bahwasannya kalian sudah melakukan refleksi pada kegiatan kita, terutama pada KD 3.11 mengevaluasi laporan laundry dan mempresentasikan laporan laundry. Sudah dipahami semua ya anak-anak semua ya? Baik, sebagai penutup jangan lupa materi kita minggu depan 3.12 yaitu berkenaan dengan menerapkan pelayanan ballot dan melaksanakan pelayanan ballot. Baik, sebagai penutup saya minta kepada Padli untuk menutup pembelajaran Bapak dengan doa. Silakan Padli. Mari teman-teman kita berdoa dan membaca hamdalah supaya ilmu yang diberikan hari ini berkah. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih Pak Deli dan anak-anak semua pada ketemuan kali ini. Kita selesai. Jangan lupa minggu depan pelajari KD 3.12 ya nak ya. Oke, Bapak akhiri. Ya, Pak. Kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan kepada Allah Subhanahu. Akhiri, selamat ketemu minggu depan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagai kegiatan penutup kita foto dulu baru silakan kameranya di on dan posisi siap yang ya. 1, 2, 3. Oke. Kirim. Bebas. Oke, 1, 2, 3. Oke, anak semuanya. Kita dulu sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi. Kesehatan. Selamat siang semuanya. Dadah. Selamat siang kembali, Pak.